Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kasus yang terjadi di Bangladesh, khususnya terkait dengan orang-orang Juma. Awalnya, baik India, Pakistan, maupun Bangladesh itu merupakan bekas jajahan dari Inggris. Seperti yang kalian bisa lihat di peta, ini adalah Pakistan, ini adalah Pakistan Timur atau sekarang disebut dengan Bangladesh, dan yang ini adalah India yang tengah. Nah, kemudian pada tahun 1947, Inggris itu kemudian memerdekakan India dan Pakistan. Nah, orang-orang Juma yang waktu itu tinggal di jalur Bukit Chittagong atau nanti kita singkat sebagai JBC, itu sebenarnya ingin ikut India, tetapi malah dimasukkan ke dalam wilayah Pakistan Timur. Karena waktu itu memang sebagian besar orang Juma itu menganut agama Buddha, Hindu, dan animisme. Nah, sementara kan Pakistan itu kan mayoritas beragama Islam. Jadi awalnya orang Juma pengennya masuknya ke India. Karena kalau kalian bisa lihat di peta ini, itu wilayahnya itu berdekatan sekali dengan wilayah dari India sebenarnya. Jadi wilayah di Pakistan Timur atau Bangladesh. Nah, di sini itu kan sebenarnya kalau peta mungkin sekitar di sini ya. Nah, di sini itu kan dekat sama India, tapi malah masuknya ke Pakistan, bukan ke India. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, orang Juma ini terdiri dari 13 suku. Ada banyak sukunya, ada Cakma, Marma, Tirpuri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang menarik, ketika Inggris berkuasa di wilayah India, Pakistan, dan Bangladesh, waktu itu Inggris mengeluarkan undang-undang namanya CHT Regulation. Nah, CHT Regulation ini dikeluarkan tahun 1900-an. Nah, itu melarang siapapun yang di luar dari 13 suku JBC tadi di atas untuk memasuki atau bahkan tinggal di wilayah JBC. Jadi sudah sejak lama suku-suku di JBC itu hidup secara mandiri. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang Bangladesh, karena ini adalah konflik di Bangladesh. Nah, Bangladesh itu awalnya adalah bagian dari negara Pakistan. Nah, kemudian istilahnya disebut dengan Pakistan Timur. Seperti kalian bisa lihat di peta, ada Pakistan Barat dan ada Pakistan Timur yang berwarna hijau. Nah, kemudian pada tanggal 26 Maret 1971, karena merasa dianaktirikan, jadi waktu itu orang-orang Bangladesh sebenarnya kan dia lebih dekat sama India ya, tapi dibanding sama Pakistan. Pakistan kan beda banget, wilayahnya jauh sekali. Nah, itu merasa dianaktirikan sehingga akhirnya kemudian menuntut kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini dilakukan tanggal 26 Maret 1971. Nah, perang kemerdekaannya berlangsung dari 26 Maret sampai 16 Desember 1971. Waktu itu India yang memang bermusuhan dengan Pakistan itu turut membantu Bangladesh.
Nah, kemudian dengan bantuan dari India, akhirnya Bangladesh berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Nah, kemudian presiden pertama dari Bangladesh, yaitu Sheikh Mujibur Rahman, itu berkuasa dari tahun 71 sampai tahun 75. Nah, pada waktu itu disahkan konstitusi Bangladesh yang salah satu poinnya menghapus sebagian besar pasal-pasal yang terdapat dalam CHT Regulation yang waktu itu diatur oleh Inggris sejak tahun 1900. Nah, dengan dihapusnya jumlah pasal tersebut, maka orang-orang luar non-JBC itu bebas masuk. Nah, kalau sebelumnya kan nggak boleh kalau di aturan yang CHT Regulation itu. Kemudian dengan dihapusnya itu maka bebas masuk. Nah, sudah barang tentu orang-orang Juma memprotes keras hal tersebut. Nah, karena kan waktu zaman, bahkan sebelum zamannya Inggris saja, ketika masih di bawah kekaisaran Mughal, nah, itu orang Juma saja itu dibiarkan oleh kekaisaran Mughal untuk hidup dengan hukum-hukum dan adat istiadat mereka, tidak dicampur tanganin. Nah, kemudian pas masa Inggris juga sama, ada CHT Regulation. Nah, kemudian pas Bangladesh kok malah dihapus. Nah, sudah barang tentu mereka protes keras dan pengen supaya ada keistimewaan buat mereka. Nah, malah yang terjadi, protes tersebut tidak diindahkan dan pemerintah kemudian mengirim polisi dan tentara. Jadi supaya orang-orang yang bukan dari JBC itu bisa masuk dengan aman ke wilayah JBC. Karena protes tersebut tidak diindahkan, maka tahun 1972 orang-orang Juma itu mendirikan PCJSS atau Partai Rakyat Bersatu JBC, itu kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, ini sebagai reaksi atas diabaikannya hak-hak orang Juma dalam konstitusi Bangladesh. Nah, kemudian tahun 1973 dibentuk Santi Bahini atau disingkat SB yang merupakan sayap bersenjata dari PCJSS. Nah, kemudian sejak saat itu kemudian terjadi konflik bersenjata antara Angkatan Bersenjata Bangladesh dengan Santi Bahini atau SB. Nah, dari situlah kita mulai pembahasan bagaimana Bangladesh dalam menghadapi pemberontakan orang-orang Juma. Apa saja sih yang dilakukan Bangladesh untuk mengatasi keadaan tersebut? Nah, pada tahun 1977, Santi Bahini itu melakukan serangan pertama terhadap pasukan pemerintah. Nah, waktu itu presidennya sudah ganti, yaitu Presiden Ziaur Rahman. Nah, kebijakan Presiden Ziaur Rahman terhadap Santi Bahini tersebut adalah dengan cara menambah jumlah pasukan di JBC dan juga aktif mendukung migrasi kaum etnis Benggala ke JBC. Maksudnya orang-orang Bangladesh itu kan etnisnya Benggala secara umum yang penduduknya Islam. Itu disuruh masuk ke JBC. Nah, itu disebut oleh Ziaur Rahman sebagai program transfer penduduk. Nah, waktu itu pemerintah Bangladesh menyediakan uang tunai dan beberapa bentuk insentif kepada orang-orang dari etnis Benggala yang pengen pindah ke JBC.
Nah, sehingga setelah adanya migrasi dari etnis Benggala ke JBC, itu komposisi penduduk di JBC itu kan kira-kira jumlahnya 1 juta orang. Nah, dari 1 juta orang itu 500.000 itu berasal dari etnis Benggala yang tadi hasil migrasi, dan orang-orang Jumanya sendiri 500.000. Jadi udah separoh-separoh. Tapi berarti artinya kan mendesak orang-orang Juma yang sebelumnya memang sudah tinggal di JBC. Sebagai mungkin kalau kamu bayangkan kamu punya tanah itu punya nenek moyang kamu, kemudian didesak oleh pendatang asing, pasti kan nggak suka. Nah, kira-kira seperti itu psikologinya. Nah, kemudian tahun 1986, Santi Bahini kembali menyerang markas tentara pemerintah dan pemukiman etnis Benggala di JBC. Karena nggak suka dengan kebijakan itu, kemudian Santi Bahini kembali menyerang. Nah, waktu itu pemerintah Bangladesh melalui tentara dan milisi Ansar. Nah, milisi Ansar ini adalah orang-orang dari etnis Benggala yang dipersenjatai. Itu membalas tindakan Santi Bahini dengan membumi hanguskan pemukiman orang Juma. Nah, akibatnya sebagian orang Juma terpaksa harus mengungsi ke Tripura di wilayah India. Ini ada saya kasih warna merah di peta. Jadi itu sangat dekat dengan JBC. Kemudian pada bulan Maret 1989, pemerintah Bangladesh mengesahkan 4 undang-undang dalam upaya menyelesaikan konflik di JBC. Yang pertama adalah memberikan otonomi terbatas bagi 3 kabupaten yang ada di JBC, yaitu Rangamati, Khagrachari, dan Bandarban. Kemudian memberikan amnesti kepada semua milisi JBC, termasuk anggota Santi Bahini yang pengen kembali ke pangkuan pemerintah Bangladesh. Nah, dalam kenyataannya hal tersebut tidak menarik bagi orang-orang Juma, sehingga konflik tidak berhenti dan kehadiran militer dipertahankan dan migrasi dari orang-orang Benggala ke JBC terus meningkat. Nah, pada tahun 1994, pemerintah Bangladesh berupaya untuk mengatasi konflik di JBC dengan cara mereka berusaha untuk memulangkan kembali pengungsi-pengungsi JBC yang mengungsi di India, dan juga memperpanjang waktu berlakunya amnesti sampai tanggal 30 Juni 1994. Waktu itu para pengungsi JBC dijanjikan uang, makanan, menuna, pekerjaan, dan juga dijanjikan supaya tentara tidak masuk ke wilayah-wilayah orang-orang Juma, dan juga dijanjikan akan lahan-lahan yang sebelumnya dimiliki oleh orang Juma itu bisa dikembalikan ke orang-orang Juma, penduduk aslinya. Pada tanggal 2 Desember 1997, PCJSS sebagai wakil dari orang Juma dan pemerintah Bangladesh menandatangani perjanjian yang disebut Chittagong Hill Tract Peace Accord. Nah, menurut perjanjian tersebut, pemerintah Bangladesh mengakui otonomi khusus dan kekhasan identitas budaya orang-orang Juma dengan cara diberikan status
istimewa. Kemudian juga menyepakati diadakannya demilitarisasi atau ditariknya tentara-tentara yang ada di YBC. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembentukan Dewan Regional YBC. Nah, Dewan Regional YBC ini itu terdiri dari wakil suku-suku yang ada seperti suku Cakma, Mama, Tripura, Murang, Tancakya. Nah, kemudian para wakil dari suku-suku tersebut nanti akan menjabat selama 5 tahun di Dewan Regional YBC. Kira-kira seperti itu. Jadi Dewan Regional YBC terdiri dari perwakilan suku-suku dan menjabat selama 5 tahun. Nah, kemudian menyepakati terbentuknya kementerian khusus untuk menangani masalah orang-orang Juma. Dan di kementerian tersebut akan diduduki posisinya oleh wakil dari orang-orang Juma, tetapi yang dianggap kompeten. Kemudian menyepakati pengembalian lahan orang Juma yang sebelumnya itu dirampas secara paksa oleh pemerintah Bangladesh untuk diberikan kepada emigran dari etnis Benggala. Jadi mau dikembalikan menurut janjinya pemerintah Bangladesh. Dewan Regional YBC itu memiliki wewenang dan tanggung jawab seperti menjamin keamanan dan ketertiban, memelihara keadilan sosial, dan mempertahankan aturan-aturan tradisional dari penduduk asli. Kemudian mengawasi pemerintahan secara umum, mengkoordinasi dan mengatur bantuan pasca bencana, mengeluarkan izin untuk industri besar, serta mengawasi proyek-proyek pembangunan di wilayah YBC. Kemudian pemerintah pusat juga wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Regional YBC jika ada isu-isu yang terkait dengan YBC. Nah, secara umum, eskalasi konflik itu bisa diredam melalui perjanjian damai yang ditandatangani tahun 1997. Namun, pasca perjanjian damai tersebut, ketegangan pada dasarnya masih terasa karena masyarakat asli YBC atau orang Juma itu menganggap pemerintah tidak melaksanakan seluruh poin perjanjian damai secara sungguh-sungguh. Contohnya, pengembalian tanah orang Juma. Nah, itu belum semuanya bisa dilakukan. Kemudian, demilitarisasi, kan janjinya akan ditarik tentaranya. Tapi ternyata masih ada. Dan yang kemudian, ada juga beberapa aktivis Juma yang ditahan tanpa alasan yang jelas. Salah satunya adalah aktivis Timar Baran Cakma yang waktu itu disiksa dan meninggal dalam tahanan pada bulan Agustus tahun 2014. Tetapi meskipun begitu, secara umum bisa dikatakan ya konfliknya sudah mereda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.